Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya Putri Afifah, yang kedua Feby Milia Safira, yang ketiga Sabrina Andani, yang keempat Muhammad Nur Fadli, yang kelima Rifki Al-Mubashishir, dan yang keenam ada Tudi Rusdiawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen redaksional pada surat kabar Harian Umum Radar Cirebon. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Fadli. Kepada Fadli, disilakan. Ya, jadi pertama-tama saya akan bacakan sumber data dari kami dapat dari pertama topik dan judulnya itu kami ngambil studi deskriptif kualitatif manajemen redaksional pada surat kabar harian umum Radar Cirebon periode Januari sampai Mei tahun 2013. Terus penulisnya yaitu M. Irfan Fazriansah, Heriani Agustina, dan Nuruz Zaman. Terus penerbitnya di sini ada jurnal Aspikom, edisinya volume 2, nomor 2, Januari 2014, halaman 85 sampai 102. Yang pertama adalah data pendukung. Di sini ada data premier. Pada riset ini, data premier yang didapat dan diperoleh oleh narasumber langsung. Narasumber pada riset ini yaitu pimpinan umum, pimpinan redaksi, dan staf bidang redaksional. Jadi, dengan begitu, data yang diperoleh dapat disimpulkan langsung dari narasumbernya. Kemudian ada data sekunder. Pada riset kali ini data sekunder yang didapat diperoleh berupa data dari dokumen dan catatan yang didapat oleh harian Radar Cirebon. Sedangkan untuk tujuan utama penelitian ini yaitu fokus pada manajemen redaksionalnya surat kabar harian Radar. Oke. Selanjutnya yaitu ada kerangka teori. Pada jurnal ini, teori yang digunakan adalah teori komunikasi yang telah dipaparkan oleh Effendi di beberapa bukunya. Seperti yang pertama ada komunikasi merupakan proses komunikasi melalui media massa atau komunikasi media massa atau mass media communication. Media yang digunakan meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film. Dan ada yang kedua, yaitu media massa atau mass media, yaitu media komunikasi yang mampu menimbulkan keserempakan dalam arti khalayak dalam jumlah yang relatif banyak secara bersama-samaan pada saat yang sama dan memperhatikan pesan yang dikomunikasikan melalui media tersebut, seperti surat kabar, siaran radio, televisi, dan sebagainya. Dan ada yang terakhir yaitu jurnalisme merupakan keseluruhan proses dari pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyiaran berita. Selanjutnya ada metode riset. Pada metode riset ini peneliti menggunakan jenis riset deskriptif kualitatif, metode pengumpulan datanya yaitu wawancara dan studi pustaka, dan untuk objek penelitiannya diambil dari jurnal manajemen redaksional pada surat kabar harian umum Radar Cirebon periode Januari sampai Mei 2013. Oke, selanjutnya adalah hasil atau temuan penelitian. Hasil atau temuan penelitian ini dibagi menjadi 4 data. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, dan yang keempat adalah pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan dan pengorganisasian akan dibacakan oleh Feby. Yang kedua adalah penggerakan dan pengawasan yang akan dibacakan oleh Tudi. Proses perencanaan dan penetapan mencakup beberapa langkah. Berikut adalah pengaplikasiannya pada Harian Umum Radar Cirebon. Yang pertama, menetapkan peran dan misi. Dalam masalah visi dan misi, Harian Umum Radar Cirebon mengedepankan misi sebagai koran di wilayah 3 Cirebon yang membutuhkan sebuah koran harian yang terpercaya, mampu menjawab tantangan era globalisasi bersama dengan visi yang pro-bisnis. Yang kedua, menentukan wilayah sasaran. Wilayah sasaran Harian Umum Radar Cirebon ditunjukkan untuk masyarakat Pantura dan wilayah 3 Cirebon.
Yang ketiga, tim redaksi Harian Umum Radar Cirebon juga mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari setiap pekerjaan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Yang nomor 4, menentukan hasil yang ingin dicapai Harian Umum Radar Cirebon berupa rencana yang harus disiapkan dalam jangka panjang dengan selalu berinovasi. Redaksi Harian Umum Radar Cirebon juga mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tindakan ini lebih ditegaskan saat rapat redaksi. Yang kedua, menjadwalkan atau menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Harian Umum Radar Cirebon menentukan penjadwalan dan penugasan untuk para reporter yang tergabung ke dalam newsroom agar mereka melaksanakan tugas peliputannya. Yang ketiga, Harian Umum Radar Cirebon memperhitungkan dengan cermat masalah iklan masuk dan biaya-biaya lainnya seperti penugasan pemimpin redaksi maupun reporter untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Yang keempat, pertanggungjawaban menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. Yang kelima, menguji dan merevisi rencana sementara atau tentative plan. Tidak ada penerapannya pada Harian Umum Radar Cirebon. Selanjutnya, pengawasan secara detail hanya dilakukan oleh Kepala Bagian Marketing dan pemimpin redaksi Selanjutnya, pengawasan secara detail hanya dilakukan oleh Kepala Bagian Marketing dan pemimpin redaksi Harian Umum Radar Cirebon. Kepala Bagian Marketing fokus pada masalah iklan, sedangkan redaksi fokus pada masalah pemberitaan. Yang ketujuh, komunikasi organisasi pimpinan redaksi terhadap bawahannya yang cukup baik, sehingga para staf melakukan tugasnya dengan hati yang ikhlas dan senang. Selanjutnya, pelaksanaan tim redaksi Harian Umum Radar Cirebon juga membuat persetujuan mengenai komitmen untuk menjalankan apa yang telah ditentukan. Pengorganisasiannya, dalam kesehariannya, Harian Umum Radar Cirebon memakai sistem Corporate Performance Management atau CPM sebagai pedoman untuk memonitor kinerja para staf redaksi Harian Umum Radar Cirebon. Di dalam CPM tersebut, terdapat peraturan yang harus dilaksanakan oleh para pimpinan, karyawan, dan tingkat atas hingga bawah. Fungsi utama CPM ialah untuk memonitor semua fungsi organisasi dalam Harian Umum Radar Cirebon. Selain untuk memonitor, redaktur Harian Umum Radar Cirebon dengan mengacu kepada CPM mempunyai indikator atau penilaian untuk para reporter itu sendiri. Sedangkan untuk redaktur, kepala redaksi atau bagian operasional, terdapat beberapa orang atau tim lagi di atasnya untuk menilai kinerja mereka. Itu seterusnya. Bahkan ada 4. Yang pertama adalah seorang reporter akan mencari suatu data untuk dijadikan berita dengan mengacu pada proyeksi yang sudah diberikan pada rapat direksi pagi hari. Yang kedua, setelah seorang reporter mendapatkan data dalam suatu peliputan, data tersebut diolah dalam kegiatan penulisan suatu berita. Penulisan itu biasanya menggunakan teknik melaporkan atau to report. Yang ketiga adalah setelah pelaporan diketik oleh seorang reporter, naskah dikirim dengan menggunakan jaringan yang ada di komputer yang terhubung dengan redaktur, karena proses penyuntingan akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya itu berkaitan dengan pengarahan. Pengarahan di sini erat kaitannya dengan tanggung jawab seorang kepala perusahaan terhadap para bawahannya. Pembahasan pengawasan. Fungsi pengawasan di sini dilakukan oleh seluruh departemen. Dengan kata lain, seluruh staf memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya aktivitas pemberitaan sehari-hari. Meskipun pengawasan yang vital dilakukan penuh oleh Kepala Bagian Marketing untuk mengawasi jalannya periklanan, dan pemimpin redaksi untuk mengawasi seluruh kegiatan proses penyajian berita. Pengawasan harus dilakukan berdasarkan hasil kerja atau kinerja yang dapat diukur agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif. Pengawasan terhadap jalannya kegiatan yang sudah terjadwal secara sistematis dalam sebuah media massa perlu diawasi oleh beberapa tim pengawas ataupun seorang pengawas ahli. Pengawasan tersebut ada kalanya dilaksanakan secara bersamaan maupun dengan satu orang saja. Selanjutnya adalah analisis hasil penelitian. Analisis hasil penelitian ini berisikan tentang simpulan dan saran untuk surat kabar Harian Umum Radar Cirebon. Simpulan dan saran ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah simpulan tahap pertama,
yang menjelaskan bahwa penelitian ini mencoba untuk melihat dan mendeskripsikan manajemen redaksional yang ada di Surat Kabar Harian Umum Radar Cirebon periode Januari hingga Mei 2013. Sebagai media massa cetak yang mampu memberikan dan menyajikan informasi dalam bentuk berita yang menjadi kebutuhan khalayak pembaca. Lalu simpulan yang tahap kedua berisikan tentang hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pada tahap perencanaan yang ada di bidang redaksional Surat Kabar Harian Umum Radar Cirebon telah terencana dengan baik. Lalu yang kedua adalah, pada tahap pengorganisasian manajemen redaksional Surat Kabar Harian Umum Radar Cirebon telah terbentuk struktur organisasi dan jabatan dan tugas masing-masing personil. Dan yang ketiga adalah, tahap penggerakan merupakan tahap yang sangat penting dalam manajemen redaksional yang ada di Surat Kabar Harian Umum Radar Cirebon. Karena dengan adanya penggerakan, proses pengelolaan materi pemberitaan berjalan dengan lancar, mulai dari proses peliputan, penulisan, sampai penyuntingan. Dan yang keempat adalah, tahap pengawasan dalam manajemen redaksional Surat Kabar Harian Umum Radar Cirebon dilakukan dalam bentuk pengarahan langsung terhadap wartawan saat naskah beritanya diedit oleh redaktur masih mengalami kekurangan data. Selanjutnya adalah simpulan tahap ketiga. Dalam simpulan tahap ketiga ini berisikan tentang saran-saran yang diberikan untuk Surat Kabar Harian Umum Radar Cirebon. Saran-saran tersebut ada 3. Yang pertama adalah dalam hal perwajahan, sebaiknya diadakan pembaharuan agar lebih variatif dalam hal ini, menambah rubrik dan isu. Masalah human interest juga perlu ditingkatkan untuk menambah rubrik baru yang menarik. Dan yang kedua, kuantitas tim redaksi sebaiknya ditambah jumlahnya. Karena tim redaksi sendiri banyak memungkinkan akan terlaksananya penerapan fungsi manajemen redaksi pada Surat Kabar Harian Umum Radar Cirebon. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir, pemimpin redaksi lebih baik lagi jika memimpin dengan tegas dan santun dalam hal pengarahan. Sekian presentasi dari kami. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Bye-bye.